Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain.
Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita kembali pada minggu pertama di bulan Desember. Kita bersyukur Tuhan masih memimpin kita saat ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Selamat pagi. Tuhan sudah kembali mengumpulkan kami, diberikan kesehatan untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, berikan kami hati Tuhan untuk selalu melihat kepada Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, mungkin saat ini kami dipersiapkan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Ajar kami lebih baik lagi dan lebih taat lagi Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan tidak terukur. Kasih Tuhan begitu besar buat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami hanya
memuji Engkau Tuhan, karena Engkau sangat-sangat baik buat kami. Kami tahu Tuhan, kami masih belum baik ya Tuhan. Ajar kami untuk lebih dan lebih lagi Tuhan. Untuk lebih baik lagi mendengarkan kata-kata Engkau Tuhan, melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, belum tentu kami ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan yang kami layak sembah Tuhan. Hanya Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus mengerti akan firman-Mu. Apa yang Kau mau Tuhan, ajar kami untuk lebih taat lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah berikan buat kami. Di bulan Desember ini Tuhan, bulan yang terakhir Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan mengubahkan kami lebih dan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Berjumpa kembali kita pada Sunday Service minggu pertama di bulan Desember 2020. Tidak terasa saudara ya, sudah 1 tahun kita sudah hampir mengakhiri 2020. Satu anugerah kita masih ada sebagaimana kita ada. Ya, pagi hari ini kita boleh merendahkan hati kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pimpinan Roh Kudus agar setiap kebenaran firman yang disampaikan boleh menjadi rema. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi, untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kesempatan kepada kami kembali Tuhan untuk melayani-Mu, kembali Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu jadi rema dalam setiap kehidupan kami, tertanam dalam hati yang subur, Tuhan berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dan berlipat kali ganda, buah yang matang bagi kerajaan. Tuhan tolong sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan Yesus. Urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani, khususnya Tuhan yang juga ada di rumah-rumah, juga di tempat ini, di studio. Tuhan mengurapi kami dengan pengurapan khusus pewahyuan dan hikmat-Mu yang mengajarkan. Kau memberikan nasihat, teguran, bahkan Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, kita percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 139 ayat 13. Pagi hari ini tema firman Tuhan Christ processing. Ya. Jadi proses dari Kristus, proses yang dari Tuhan. Bagaimana kunci untuk lulus dalam proses Tuhan ini? Ya, ada 3 poin yang kita akan pelajari dari Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan Mazmur 139 ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16, matamu Tuhan melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Haleluya, amin. Sebab Engkaulah, saya ulangi ayat 13,
Sebab Tuhanlah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibu. Bahkan dari sebelum Tuhan membentuk, Dia sudah mengenal kita. Bukan mengenal karena Dia yang menciptakan kita. Dia tahu ya apa yang Tuhan siapkan, proses apa dalam kehidupan saudara dan saya untuk mencapai rencananya. Saudara, ada 3 poin di sini ya yang penting. Yang pertama adalah ini bicara tentang pasnya dulu ya. Kita harus menyadari sepenuhnya tangan Tuhan yang telah membentuk kita. Jadi jelas sekali di sini dikatakan ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Pemazmur katakan, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi ada past, ada present, ada future ke depan. Sebelum ada satupun daripadanya. Nah, yang pertama, untuk kita bisa lewatin proses yang daripada Kristus. Ini gak gampang, saudara. Ya, ada beberapa orang, bahkan hamba Tuhan, bukan hanya jemaat, hamba Tuhan bisa gagal dalam proses. Kenapa? Karena satu, kita lupa, kita tidak mensyukuri, kita tidak menyadari, kita tidak mensyukuri. Ya, dari pertama Tuhan mau kita menyadari sepenuhnya tangan Tuhan yang telah membentuk kita. Saudara dan saya ada bukan karena kebetulan, tapi kebenaran. Ya, kalau orang selalu bilang kebetulan saya ketemu dengan Anda. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang mau terpanggil sesuai dengan rencananya. Tinggal saudara mengasihi Tuhan. Seberapa saudara dan saya mengasihi Tuhan dan mau terpanggil sesuai rencananya. Masalahnya manusia ini kan punya free will, punya kehendak bebas. Dia kadang-kadang mau ngatur dirinya sendiri. Dia lupa bahwa Tuhan ya tahu yang terbaik untuk hidup dia. Kalau Tuhan lagi proses, kita harus ikutin prosesnya. Sakit mungkin. Ya, gambarannya seperti misalnya kayu lah. Ya, kayu ada di hutan, di Kalimantan misalnya. Kayu yang besar dipotong dulu, jepret. Setelah dipotong, diseret dulu. Ya, kemudian dibawa sama tongkang, sama kapal, kemudian masuk ke sawmill, dipotong-potong, diserut, kemudian dibentuk lagi, kemudian dipakuin, kemudian baru dipelitur, baru jadi satu. Misalnya meja makan, atau kursi, atau pintu. Prosesnya panjang, saudara. Kalau kita jadi kayunya kan seringkali mungkin kita rasa sakit. Dipotong, diseret, ya, diamplas, dipakuin, ya, itu proses. Nah, kalau kita menyadari poin yang pertama, ya, bahwa Tuhan yang sudah membentuk kita, saudara gampang sekali untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Oh ya Tuhan, relakan aja, ikutin aja flow-nya Roh Kudus. Ya, kadang-kadang, rasanya nggak mungkin, nggak enak. Tuhan, saya udah nggak sanggup lagi. Saudara, Tuhan tidak pernah mencobai seseorang. Tidak pernah menguji seseorang melampaui kekuatannya. Ya, Tuhan tahu kekuatan saudara. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan itu. Lewatin aja, tapi dengan ucapan syukur. Kalau kita menyadari. Ya, kita menyadari sepenuhnya tangan Tuhan yang telah membentuk kita. Bukan kebetulan, tapi kebenaran. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, percaya dan taat kepada firman Kristus sepenuhnya. Percaya dan taat kepada firman Kristus. Firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar. Pertama, untuk mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus bermanfaat untuk mengajar. Pertama, untuk menyatakan kesalahan. Yang kedua, yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, itu tujuannya untuk mengajar kita. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan, menegur kita kalau kita salah, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Asal sekali lagi mau nggak? Ya, ini poin yang kedua. Percaya dan taat sepenuhnya kepada firman Kristus, yaitu firman yang diilhamkan. Tulisan-tulisan itu ada semua di dalam Alkitab. Nah, saudara percaya nggak masalahnya? Alkitab ini sepenuhnya Tuhan yang ilhamkan. Kalau percaya ya jalankan. Saya punya satu pengalaman dalam kehidupan pribadi saya. Waktu saya bertobat tahun 90, saya bilang begini, waktu saya doa, Tuhan, biar setiap firman yang saya baca, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, kalau saya baca, lewatin, saya boleh mengalaminya. Arti firman itu menjadi rema, bukan sekedar logos, bukan sekedar saya baca, tapi saya tidak mengalami firman itu. Dan semua saya alami. Sampai di kitab yang namanya Ayub. Wah, di situ saya mulai rasa tanda kutip takut secara manusianya. Waduh, kena nih prosesnya. Dan memang benar. Nyaris seperti Ayub. Nyaris. Ya, cuman puji Tuhan, anak-anak saya tidak ada yang meninggal. Memang hampir nyaris meninggal. Kalau bicara harta, habis semuanya. Kalau bicara badan, badan saya juga hancur dulu semua. Persis kayak Ayub. Ya, sampai mesti gatel-gatel. Nggak pernah berani pakai tangan pendek, karena ini darah-darah semua. Ya, ada beberapa saksi hidupnya masih. Ya, ada beberapa orang kalau ngajakin berenang, saya bilang, ntar saya buka baju saya, kamu kabur semua. Ya, kalau kena panas, ya, kena matahari itu gatel semuanya. Garuknya pakai garpu, saudara. Ya, garuk gatel sekali. Itu kulitnya menebal. Itu ternyata autoimun. Ya. Tuhan izinkan badan hancur semuanya. Tiap 3 bulan sekali vertigo. Maaf, dari dubur keluar wasir. Sampai tiap kali ke WC itu selalu darah segar yang keluar. Prosesnya nggak lama, saudara. 14 tahun. Dari tahun 90 sampai tahun 2004. Waktu Tuhan utus saya ke Yerusalem, di situ mulai. Setelah ada perubahan pembaruan pikiran menjadi pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Setelah mengerti tentang yang namanya ini satu revelation yang saya dapatkan, laut mati. Biasanya laut mati itu kan bicara tentang konotasi yang negatif. Nah, saya minta waktu itu Tuhan berikan satu pengertian yang baik dari laut mati. Kalau konotasinya kan kalau orang Kristen, orang percaya, diberkati, tidak menyalurkan berkat, dia akan seperti laut mati, tidak ada kehidupan. Oke, itu secara negatif. Kalau secara positifnya, laut mati itu bagian paling rendah di bawah permukaan bumi, minus 400 meter. Ya, dia turun air itu kepada bagian yang paling rendah. Nah, air bicara tentang berkat Tuhan. Berkat Tuhan tercurah kepada orang yang rendah hati. Nah, orang yang rendah hati, orang yang sudah mati, orang yang paling rendah hati. Coba lihat saudara, kalau orang udah mati, dia nggak akan ada komplainnya. Dipakein baju, nggak dipakein baju, dikasih peti, nggak dikasih peti, dibungkus pakai koran juga nggak akan dia ribut. Kamu ya tidak menghargai saya. Ya, dia sudah selesai. No ambition, tidak ada ambisi lagi. Ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi saudara, kita harus benar-benar mengalami dulu satu proses di mana kita harus mati terhadap keakuan kita. Mati terhadap kedagingan, keinginan mata keangkuhan hidup kita. Mati terhadap ambisi-ambisi pribadi kita. Nanti Tuhan akan ganti menjadi ciptaan yang baru. Penuh dengan, ini poin yang ketiga. Nanti itu kita akan masuk ke dalam yang ketiga. Ya, yaitu berjalan sepenuhnya kepada visi dan misi Roh Kudus. Ya, hari ini nggak terlalu panjang lebar, ada 3 poin. Yang pertama, kita menyadari sepenuhnya tangan Tuhan yang membentuk kita. Dari sejak kandungan ibu kita, Tuhan sudah membentuk saudara dan saya. Saya ada, saya terlahir dari papa mama saya tahu dengan pasti. Papa saya, maaf, dari latar belakang Buddha, dan dia hidupnya miskin sekali, rendah sekali. Ya, rumahnya pun di bawahnya tanah, nggak bisa disemen, gedek. Tinggalnya dulu di Jonggol, saya pernah ke tempat dia di Citerep, Jonggol. Ya, terus
Mama saya memang anak dari salah satu tanda kutip, dia punya bapaknya banyak pabrik beras. Jadi hidupnya melimpah. Satu sisi yang satu miskin sekali, yang satu melimpah sekali. Nah, saya tahu apa yang menjadi destiny yang Tuhan tetapkan. Ya, berjalan sepenuhnya pada visi dan misi oleh Roh Kudus. Karena kita yang pertama menyadari sepenuhnya tangan Tuhan yang telah membentuk kita. Saudara dan saya ada, Tuhan punya satu destiny. Asal yang kedua, kita percaya dan taat kepada firman Tuhan. Lakukan aja semua firman itu. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Renungkan, lakukan. Kemudian yang ketiga, berjalan sepenuhnya pada visi dan misi Roh Kudus. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Ya, Tuhan katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ya, Tuhan sampaikan pada saat Tuhan berbicara kepada murid-muridnya. Waktu itu setelah Tuhan Yesus bicara dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Melakukannya banyak orang yang mau melakukan kehendak Bapa, tapi menyelesaikan belum tentu. Karena waktu menyelesaikan kembali lagi, saudara, Tuhan Yesus menyelesaikan di atas kayu salib. Itu selesai. Dia katakan, it is finished, sudah selesai. Saudara dan saya, kalau mau menyelesaikan, harus nyangkal diri, pikul salib, mati. Tadi, ya, benih itu akan tetap satu kalau dia tidak jatuh ke tanah, dan dia tidak mati. Setelah dia jatuh ke tanah, dia mati, dia hidup, dia akan menghasilkan berlipat kali ganda. Buahnya 30, 60, bukan 100 kali ganda. Karena dia percaya dan taat kepada firman Yesus dan berjalan sepenuhnya pada visi dan misi Roh Kudus. Ya, ini nggak gampang. Daging kita seringkali coba untuk berontak. Daging kita lebih kepada hal-hal yang bersifat duniawi, yang sifatnya sementara. Sukses, punya nama besar, punya kekayaan, ujung-ujungnya mati loh saudara, 2 kali 1. Ya, tapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti visi Tuhan, dan kita melakukan sesuai dengan misinya Tuhan. Ya, apa sih yang Tuhan inginkan? Pergilah jadikan semua bangsa murid. Nah, tugas kita untuk menyampaikan kebenaran firman, memuridkan setiap orang, bahkan bangsa. Lalu bagaimana kuncinya? Unity, the body of Christ. Kesatuan tubuh Kristus seperti gereja mula-mula. Ini harus dicapai. Ini harus tercapai. Baru Kristus datang. Ya, sebelum itu tidak akan. Sebelum terjadi kesatuan, sebelum terjadi penuaian, sebelum terjadi transformasi, Kristus tidak akan datang. Nah, fokus kita untuk mempersiapkan pesta pernikahan anak domba, kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Setelah tentunya Anda dan saya memiliki karakter Kristus, menjadi dewasa penuh di dalam Kristus. Ini tidak mudah. Kalau orang tidak mau mengikuti prosesnya, selalu mau keluar lagi, berontak lagi, jatuh lagi, seperti main ular tangga gitu. Udah garis finish, jedet, ditipu sama iblis, turun lagi tuh sama ekor ularnya, turun ke bawah lagi. Ya, bisa-bisa ke titik nol lagi, bangkit lagi, harus mulai lagi. Kenapa makanya orang bisa jatuh bangun dalam kerohaniannya? Saudara, gambarannya simpel sebetulnya. Ada manusia daging, ada manusia roh. Waktu saudara dan saya belum bertobat, manusia daging dominan 100%. Dia di atas. Manusia roh 0%. Tapi waktu saudara dan saya lahir baru, dia naik. Ya, 10% manusia rohnya, manusia daging otomatis jadi 90. Waktu saudara rajin doa, pujian penyembahan, baca firman, melakukan, ya mungkin begini nanti pada titik tertentu. Ya, 50-50. Ini masih bahaya, masih danger. Kadang-kala kita males, kadang-kala karena kita banyak tekanan, kita malas doa, kita malas melakukan, turun lagi jadi 40. Ini dominan lagi manusia daging, dia tekan lagi. Ya, manusia roh kita tekan lagi. Nah, tapi kalau saudara terus sungguh-sungguh di dalam Kristus, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan mengerti visi dan misi Tuhan dan melakukannya, maka terus naik
Pada titik tertentu, saudara akan mencapai mungkin 80-20. Nah, ini udah cukup aman. Tapi juga jangan hati-hati, ada zona nyaman di sini. Ya, bisa terjadi turbulence rohani, bisa turun ke bawah sekali. Ya, kalau dia turun yang mending misalnya 70, ini 30, dia masih dominan manusia rohnya. Cepat penguasaan dirinya. Ya, nggak ada istilah bad mood, nggak ada istilah good mood, yang ada terus saja penuh dengan sukacita. Kalau orang yang sudah mengerti visi dan misi dan melakukan, saudara percaya, ya, segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh dengan harapan, damai, sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi kalau ada kecelakaan, berarti bukan dari Tuhan. Kemungkinan besar kesalahan kita dan iblis, sudah pasti. Saudara, mari kita rendahkan diri kita sungguh-sungguh di akhir dari tahun 2020 ini, sudah masuk minggu yang pertama bulan Desember ini, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau saudara dan saya masih sehat, saudara bisa lolos. Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan juga, anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil. Puji Tuhan, mereka sudah ketemu Bapa di sorga. Mereka sudah mengakhiri pertandingan. Nah, tinggal saudara dan saya. Bagaimana kita sungguh-sungguh mengisi waktu-waktu kita, ya, melalui proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. God's processing atau Christ processing. Jadi Kristus punya proses dalam kehidupan saudara dan saya. Kata kuncinya, saudara harus menyadari dulu proses ini dari Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Itu yang pertama. Ya, Tuhan yang membentuk kita dari sejak kandungan ibu kita. Kalau saya tahu panggilan untuk keseimbangan tubuh Kristus, karena ini orang tua saya yang satu miskin sekali, yang satu kaya sekali, berarti harus ada di tengah. Dan itu fungsi gereja sebetulnya, supaya terjadi keseimbangan. Yang ngumpulin banyak tidak berkelebihan, yang ngumpulin dikit tidak berkekurangan, supaya terjadi keseimbangan. Itu benang merahnya dengan manah surgawi, satu orang satu gomer, dengan jemaat di Makedonia. Ya, mari kita genapi rencana Tuhan di hari-hari terakhir. Mumpung saudara dan saya masih diberikan kesempatan, masih ada nafas kehidupan, masih ada kesehatan, kita sungguh terus. Ya, jangan hanya nikmatin terus. Nah, hidup ini kita nikmatin aja. Nah, itu saudara bisa jatuh karena nggak menyadari, ya, tidak berjaga-jaga. Orang sadar itu kan beda sama orang yang tidak menyadari. Dia ada di zona nyaman kalau yang tidak menyadari. Ya, terus kedua, dia percaya dan taat kepada firman Kristus, selalu introspeksi diri. Yang ketiga, dia berjalan sepenuhnya pada visi dan misi daripada Roh Kudus. Kita punya rencana, Tuhan punya rencana menjadi rencana kita. Bukan lagi rencana kita Tuhan suruh mengendorse saja, tidak. Tapi kita mengikuti rencana Tuhan, visi Tuhan, misinya Tuhan. Bukan lagi kita, karena kita sudah mati. Tadi seperti laut mati itu. Ya. Di situ kalau saudara lihat Yeskiel 47, sungai yang keluar dari bait suci, maka laut mati itu berubah, ada kehidupan. Ya, ada ikan-ikan yang besar. Ini bicara juga berkat yang besar, tapi bukan untuk diri saudara sendiri semata-mata. Ini ada satu penuaian jiwa yang terbesar untuk mempersiapkan pesta pernikahan. Saudara dan saya harus akibat, harus dewasa penuh. Melalui proses ini semua, kita sudah dewasa penuh atau belum? Kalau orang yang dewasa penuh, dia tidak ada masalah dengan siapapun. Cepat sekali, penguasaan dirinya tinggi sekali, ya, karena ada buah-buah roh dalam kehidupannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami mau flashback, kami mau mengingat kalau pada saat Engkau membentuk kami di rahim ibu kami, bukan secara kebetulan. Mungkin dunia bisa mengatakan Engkau lahir secara kebetulan, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan, tapi kebenaran. Kami sungguh-sungguh menyadari tangan-Mu sendiri, Tuhan, yang membentuk kami di kandungan ibu kami. Dan yang kedua, Tuhan Yesus, kami mau taat sepenuhnya kepada firman-Mu dan melakukan firman, merenungkan dan melakukan. Dan yang ketiga, kami mau mengerti visi dan misi. Karena makanan kami melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Tuhan, tolong kami, biarlah kami menghargai proses yang daripada Kristus. Kami tidak berontak, kami tidak menyalahkan siapapun, kami tidak menyalahkan Tuhan, tapi kami boleh belajar rendah hati. Kami mati terhadap keakuan kami, keinginan mata kami, keinginan daging kami, keegoisan kami, ambisi kami, Tuhan Yesus, kubur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami menjadi manusia yang baru dalam Kristus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat Tuhan, penuh dengan urapan dari Kristus, sehingga kami mau melakukan apa-apa dan menyelesaikan pekerjaan. Tuhan tolong berkati setiap kami. Roh Kudus mampukan kami untuk menyelesaikan sampai tahun 2020 akhir, bahkan seterusnya sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, menjadi rema dalam setiap firman kami. Berkati seluruh keluarga besar kami, berkati gereja per gereja, semua gereja-gereja-Mu, semua orang percaya, bahkan kota kami, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Semua hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang akhir bulan ini, kami boleh penuh dengan damai sejahtera sukacita Kristus, berlimpah-limpah turun atas kami. Dan saat ini, biarlah kami kembali Tuhan sebentar akan mengakhiri untuk ibadah pagi hari ini dan kembali kepada keluarga kami masing-masing, kembali kepada aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Untuk itu kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita bangkit berdiri. Biarlah kita boleh sebagai anak-anak Tuhan, sebagai mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan, menerima berkat daripada Bapa di sorga, yaitu kebenaran dan damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus, bahkan berkat-berkat yang baru terus tercurah berlimpah-limpah bagi kita sekalian. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di orang-orang yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih. Sampai jumpa.